Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait menafsirkan nilai optimum dalam program linier. Baik, jadi dalam menafsirkan nilai optimum dalam program linier ada beberapa langkah. Tentunya yang pertama itu adalah membuat tabel matematika. Yang kedua, menyusun model matematika yang terdiri dari kendala atau bentuknya nanti adalah sistem pertidaksamaan linier dan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Kemudian yang ketiga itu adalah melukis grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier serta menentukan titik-titik ujinya. Yang keempat, menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan cara mensubstitusikan titik-titik uji ke dalam fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, jadi ini adalah 4 langkah ya, mungkin kita akan gunakan dalam mencari nilai optimum dalam suatu fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, nilai optimum itu kemarin adalah berkaitan dengan nilai maksimasi atau nilai minimasi, maksimum atau minimum. Baik, kita akan masuk pada contoh soalnya. Untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jual Rp600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya Rp200.000 dan waktu 20 jam. Sedangkan sepeda jenis B dengan harga jual Rp800.000 membutuhkan biaya Rp100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia Rp1.200.000 dan waktu kerja 240 jam per bulan, maka tentukanlah hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulannya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah buat tabel matematikanya seperti tabel berikut. Nah, jadi di sini untuk barangnya itu kan ada sepeda jenis A, sepeda jenis B. Dimisalkan untuk sepeda jenis A dengan X, sepeda jenis B dengan Y. Lalu kita tambahkan keterangan di sini atau kolom terakhir dengan kapasitas. Nah, dalam barang itu, membuat sepeda itu memerlukan yang namanya waktu dan biaya tentunya ya dalam memproduksinya. Nah, waktunya sepeda jenis A itu adalah 20 jam. Sepeda jenis B adalah 30 jam serta kapasitasnya yang dibutuhkan itu dalam per bulannya adalah 240 jam. Jadi dibuat secara mendatar ya. Lalu biayanya untuk sepeda jenis A itu adalah Rp200.000, sepeda jenis B adalah Rp100.000 serta memiliki modal itu adalah Rp1.200.000 seperti itu. Lalu kita susun menjadi sistem pertidaksamaan linier. Kita buatnya itu secara kolom. Kalau isinya tadi baris, sekarang ngambilnya adalah kolom ya. Sehingga seperti pada slide 2 ini. Nah, atau slide ketiga nih ya. Jadi kendala biaya dan waktu produksi dapat disusun sebagai berikut. 200.000 X ditambah 100.000 Y kurang dari atau sama dengan 1.200.000. Nah, tandanya itu kurang dari atau sama dengan karena dananya tersedia hanya Rp1.200.000. Tidak lebih, tapi boleh kurang menghabiskannya. Lalu sama juga tadi untuk jam itu hanya tersedia 240 jam, tidak boleh lebih, boleh kurang ya memanfaatkan waktunya. Nah, maka tandanya juga kurang dari atau sama dengan. Dalam menyusun kendala tentu ditambahkan dalam program linier. Program linier itu adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Atau dapat kita sederhanakan pertidaksamaan di atas menjadi
2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 12, 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu fungsi objektif atau fungsi sasarannya dalam fungsi F dalam XY 600.000X ditambah 800.000Y. Nah, ini adalah yang diproduksinya. Atau nanti mau dijualnya itu adalah untuk sepeda jenis A 600.000, sepeda jenis B atau yang Y adalah 800.000. Sehingga jadi ini fungsi objektifnya. Nah, setelah kita sudah buat model matematikanya dengan bantuan tabel tadi, sekarang kita buat grafik daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di atas. Nah, kita tadi punya 2x tambah y sama dengan 12 dan 2x tambah 3y sama dengan 24 ya. Tentu kita cari titik ujinya atau titik daerah penyelesaiannya. Nah, sama seperti kemarin, sehingga diperoleh untuk 2x tambah y sama dengan 12 itu adalah titiknya 0,12 dan 6,0. Kemudian 2x tambah 3y sama dengan 24, diperoleh titik ujinya adalah 0,8 dan 12,0. Atau titik grafik daerah penyelesaiannya. Kalau sudah, kita buat seperti pada gambar yang di samping ini. Untuk 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 12 ini ya, berarti adalah garis G ini. Kemudian untuk 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 24 itu adalah garis H ini. Nah, arsirannya itu ke atas ya, menjauhi 0. Kenapa dia menjauhi 0? Karena tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Ini juga kurang dari atau sama dengan. Sehingga garis G dan H itu arsirannya menjauhi 0 atau ke atas ya. Ini juga ke atas. Nah, begitu. Ini bisa diteruskan. Lalu ada X lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Untuk sumbu X berarti arsirannya ke bawah. Dia menjauhi 0 juga. Serta untuk yang sumbu Y itu arsirannya adalah ke kiri. Menjauhi 0. Nah, gitu. Sehingga yang manakah daerah penyelesaiannya itu adalah yang di sini daerah bersih. Nah, jadi nanti terdapat 4 buah titik uji ya. Nah, serta ini ada perpotongan 2 buah garis di titik P yang akan kita cari tentunya. Nah, sudah ketemu DP, daerah penyelesaian ini akan semakin mendekati untuk hasil yang akan kita tuju, yaitu terkait nilai maksimum fungsi penjualannya atau fungsi objektif garis miring fungsi sasaran. Oke, untuk titik A itu diperoleh adalah 0,8, titik C adalah 6,0. Lalu titik B itu perpotongan 2 buah garis lurus yaitu garis G dan garis H. Bisa dicari dengan seperti ini ya. Fungsi eliminasi dan substitusi. Diperoleh Y sama dengan 6, kemudian X-nya adalah 3. Sehingga koordinat titik B itu adalah 3,6. Nah, sudah dapat titik koordinat A, koordinat C, dan koordinat yang B. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau fungsi sasarannya ya. Nah, ini saya tulis lagi sebagai DP. Oke, fungsi objektif atau fungsi sasarannya tadi itu adalah ini fxy sama dengan 600.000x tambah 800.000y. Sehingga apabila titik A 0,8 disubstitusikan ke fungsi objektif menjadi 600.000 kali 0 ditambah 800.000 kali 8 sama dengan 6.400.000. Ini yang pertama.
Yang B 3,6 substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi sasaran 600.000 kali 3 ditambah 800.000 kali 2. 1.800.000 ditambah 1.600.000 berarti 3.400.000. Yang C 6,0 substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi sasaran FC sama dengan 600.000 kali 6 ditambah 800.000 kali 0. Hasilnya adalah 3.600.000. Nah, dari 3 titik ini kita bandingkan manakah yang maksimum, maka yang maksimum adalah yang 6.400.000. Jadi, hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan adalah 6.400.000 rupiah. Nah, seperti itu. Oke, lalu yang titik O-nya bagaimana? Oke, kalau titik O itu sudah jelas, apabila F 0,0, tentu kalau disubstitusikan ke fungsi objektif ini, yang fxy sama dengan 600.000x tambah 800.000y akan hasilnya adalah 0. Nah, jadi ini nilai yang minimumnya. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan adalah 6.400.000 rupiah. Baik, demikian para santri sekalian. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.